Oke, sambil nunggu yang lain. Selamat pagi menjelang siang jam 11 soalnya. Hari ini sebenarnya secara aturan atau secara yang terpampang di RPS memang tidak detail materinya apa, dan sebenarnya juga materinya sudah saya sampaikan terkait dengan, sorry, saya share screen, terkait dengan atap, sudah saya sampaikan di video, kaitan dengan konsekuensi atap terhadap iklim, kemudian sistem struktur terhadap kegempaan, ini yang menjadi dasar atau menjadi acuan utama, katakanlah seperti itu, karena akan bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, sebenarnya siang ini tidak ada penjelasan yang cukup detail atau materi yang cukup detail, hanya mengingatkan kembali karena minggu lalu saya melaksanakan dua hal ya. Harusnya kan minggu ini yang reviewnya, tapi minggu lalu saya sudah melakukan review terhadap apa yang coba kalian kumpulkan, terutama di angkatan 2022. Yang KKL 2022 itu sudah reviewnya sudah saya laksanakan. Tinggal ada beberapa kelompok, artinya angkatan lain 2021 dan sebelumnya ada kakak yang baru menyerahkan kemarin, baru satu kelompok yang menyerahkan, sebelumnya hanya draft utuh laporan yang belum diolah, artinya belum diolah terkait dengan apa yang saya sajikan di panduan ini. Jadi coba kembali lagi bahwa nanti yang akan kalian coba eh, laporkan, kemudian ini laporan tersebut menjadi berkas ujian tengah semester adalah yang berwarna merah. Jadi kasus amatan, asal-usulnya, kemarin ada beberapa yang sudah mencoba memunculkan, kemudian deskripsi kawasan, lebih kepada deskripsi kawasan yang kemarin minggu lalu saya review, ada hal yang kurang, saya minta. Tolong lengkap desanya kemarin sudah disebutkan, itu kan desa, kemudian dia masuk dalam kelurahan apa, kecamatan apa, kabupaten apa, setiap setiap desa tolong dijelaskan. Kenapa itu menjadi penting, dan jujur mohon maaf saya lupa review minggu lalu. Itu menjadi penting ketika kita akan, terutama saya, akan menelusur data-data dari BPS. Kenapa data-data di BPS itu menjadi penting? Karena minimal di kabupaten, atau karena katakanlah kalau bisa sampai ke tingkat kecamatan, eh, profil profil penduduknya seperti apa. Jadi tolong disampaikan detail-detail deskripsi dari kawasan tersebut, deskripsi administrasinya supaya jelas saja. Kemudian semalam saya coba dari foto drone yang kalian share secara kelompok, di share itu ternyata foto drone-nya tidak menggunakan eh, pemetaan yang proper gitu, yang sesuai. Artinya gini, sebenarnya drone itu punya kemampuan dia untuk melakukan pemetaan, jadi keliling dan segala macam. Sebentar, saya bukanya dulu. Saya stop. Oke, sebenarnya kalau kalau drone itu dimanfaatkan untuk pemetaan, sebenarnya bisa hasilnya seperti ini. Cuman karena input fotonya hanya 52 sehingga dia tidak bisa detail. Ya, ya karena mungkin juga pengetahuan tentang ini. Ini masuk dalam fotogrametri sebenarnya. Jadi sehingga kalian tidak harus mengambil data dari Google Earth. Google Earth untuk beberapa lokasi, terkadang foto yang di capture oleh eh, satelit itu di beberapa, terutama di daerah itu biasanya rentangnya cukup cukup lama. Saya nggak tahu di kawasan ini Google Earth-nya di foto kapan. Nah, biasanya kemudian kebiasaan saya,
Biasanya saya kemudian menggunakan drone deploy, pakai pemetaan, kemudian muncul seperti ini. Ini rumahnya tidak terlalu detail karena uh, jumlah fotonya tidak banyak, sehingga dia tidak bisa men-stitch atau istilahnya menjahit menjahit foto-foto itu sehingga menjadi lebih lebih bagus. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting eh, yang penting deskripsi deskripsi kawasan secara administrasi itu akan membantu banget ketika menyusun atau membuat profil penduduk sekitar, walaupun secara kelompok kalian sudah menyampaikan bahwa penduduknya adalah penduduk dengan mayoritas didominasi oleh para petani. Tapi petaninya seperti apa dan segala macam itu kan perlu didetilkan. Dan biasanya data-data dari BPS tersebut saya coba kaitkan dengan data dari BMKG terkait dengan curah hujan dan segala macam. Oke, itu yang perlu tolong dilengkapi di kawasan. Kemudian kondisi iklim mikro kelembapan, kemarin kelompok juga sudah mulai dan sudah menunjukkan peta dan segala macam. Oke, itu yang perlu di berkas TS ya. Jadi kasus amatan, deskripsinya. Kemudian di bagian kedua terkait dengan atap, seperti apa atap yang kalian amati dari rumah yang kalian ukur. Ada 7 rumah kan. Tuh, modelnya disebutkan atapnya seperti apa aja. Kemudian sistem struktur, kemarin saya bongkar Google Drive yang di-share dari kalian, terutama dari foto-foto Bumaya, itu sistem strukturnya cukup cukup jelas gitu loh. Silahkan kalian ambil aja, kalian tempelkan di sini, kemudian dibuat struktur bawah, struktur tengah, dan struktur atasnya seperti apa. Cukup deskriptif aja. Nah, kemudian yang ini dicoba dibuat aja. Jadi saya tidak mempermasalahkan benar atau tidaknya, tapi tolong dibuat terkait kemarin organisasi ruang kawasan. Kalau kembali ke ke peta kawasan seperti yang saya sampaikan di review kemarin, di mana saja letak, katakanlah itu kalau ada ketua adat, rumah ketua adat, kalau tidak ada pakai administrasi yang modern, di mana letak letak kelurahan, terus kemudian fasilitas-fasilitas apa. Jadi dalam satu desa itu ada fasilitas apa aja. Sehingga dari situ kita bisa melihat bagaimana sih kemudian desa tersebut membagi atau menyusun zonanya seperti apa. Itu kawasan. Kemudian ruang dalam seperti biasa, denahnya seperti apa, kemudian kalian identifikasi organisasinya seperti apa. Kemudian bentuk rumah ini terkait dengan atap dan badan bangunan. Di bagian bawah adalah sistem struktur. Jadi kalau yang di bagian sistem struktur ini hanya deskriptif saja, menjelaskan bahwa sorry, menjelaskan bahwa sistem gambarannya seperti ini dan segala macam. Kalau yang di sistem struktur dan bentuk rumah, terutama di bagian atap, silakan kalian mengacu pada penjelasan yang ini. Kira-kira kenapa sih pakai sistem struktur bagian bawah yang ditumpuk gitu? Apa maksudnya? Apa kaitannya dengan kegempaan? Jadi ini benar-benar opini kalian, nggak apa-apa dimasukkan ke sini. Jadi itu yang saya harapkan bisa diselesaikan minggu depan. Jadi minggu depan tidak perlu ada perkuliahan online seperti ini. Jadi tolong buat laporannya, kemudian kirim ke Google Drive yang sudah ada gitu. Masukkan aja berkas UTS. Kemudian yang perlu disampaikan juga adalah identitas kelompok. Karena saya tidak bisa mengidentifikasi dari simak tersebut, agak susah sih. Saya agak kurang memahami NIM itu bagaimana melihat kelompok angkatannya. Jadi tolong di berkas laporan itu disertakan identitas anggota kelompoknya, karena ini kelompoknya membagi kelas Palembang dan kelas
Indralaya plus angkatan. Jadi secara umum aja. Jadi yang perlu disampaikan adalah bagian pertama adalah deskripsi amatan, kasus amatan. Jadi deskripsi dari desa tersebut. Kalau angkatan 2022 ada 3 desa dan masing-masing anggota kelompok itu ada di ketiga desa tersebut, tolong disampaikan secara umum aja. Kemudian di sini lebih kepada rumahnya seperti apa, deskriptif saja. Dan di sini di bagian opini kalian, interpretasi kalian, organisasi ruangnya seperti apa, kemudian denahnya seperti apa, bentuk bangunan dan sistem struktur. Seperti kalau bentuk bangunan dan sistem bangunan lebih kepada atap, kan sistem struktur, struktur bawah, tengah, dan atas. Silakan lihat kait penjelasannya di penjelasan yang ini. Sedangkan setelah UTS baru kita masuk ke hal yang ini setelah beres. Nah, tanggung jawab saya nanti setelah UTS, sebelum masuk ke bagian ketiga ini, metode, saya coba membuat ringkasan lah. Yang hitam-hitam ini bagian saya coba bikin ringkasannya supaya kalian juga paham logika berpikirnya seperti apa. Setelah itu baru kita masuk ke bagian desain mengkini. Ini yang bagian yang paling penting gitu. Bagaimana memanfaatkan data-data tersebut ke dalam sebuah rancangan dengan pendekatan atau dengan teknik yang dikembangkan oleh Pak Yosep dan Robert Stern. Ini lengkap dengan contoh-contohnya. Kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan, makanya saya sampaikan di WA Group. Tidak terlalu banyak penjelasannya, karena yang diperlukan sekarang justru aksi kalian, pekerjaan kalian di laporan, dan disampaikan di Google Drive. Masukkan aja langsung ke Google Drive. Begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Adakah pertanyaan? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi gini, kalau ini karena minggu-minggu ini kalian sibukannya luar biasa, sehingga itu juga saya tidak terlalu mau membebani. Kalau ada ketika proses mengerjakan laporan ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau hal-hal yang bingung kalian hadapi, jangan ragu untuk memanfaatkan WA Group. Nanti di itu saya coba respon secepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nggak terlalu panjang, nggak usah panjang-panjang saya pikir. Karena yang penting sekarang justru aksinya, aksi dari kalian. Begitu? Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih. Untuk kampus Palembang nanti kita lihat ya, Jumat kita diskusikan di WA Group. Apakah perlu kita ngobrol, karena ini juga penjelasan tidak terlalu panjang. Kalau tidak perlu ya nggak usah saya buka kelas online. Kemudian untuk angkatan-angkatan di atas yang belum pernah saya review, kalau dianggap perlu review, silakan komen di WA Group. Nanti saya coba jadwalkan di luar jam perkuliahan sebelum kalian bikin atau sekalian buat laporannya. Tapi kalau dianggap tidak perlu langsung membuat laporan ya nggak masalah. Saya pikir nggak masalah. Karena sudah tahu kan patterns-nya seperti apa, dan sebenarnya tidak terlalu rumit karena sifatnya deskriptif saja. Begitu kurang lebih. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa tag kehadiran. Untuk kampus Palembang juga nanti Jumat, silakan langsung tag kehadiran aja. Begitu, terima kasih. Selamat bekerja, sehat-sehat selalu. Saya stop.